Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari ini, tanggal 13 Juni, judul renungan kita, Bibit lain jatuh di tengah semak duri. Ayat hafalan, Matius pasal 13 ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpit sampai mati. Pengajaran Yesus melalui perumpamaan petani yang menaburkan benihnya adalah menerangkan bagaimana Injil yang diberitakan itu disambut oleh manusia dengan cara yang berbeda-beda. Jenis tanah tempat benih itu jatuh adalah menggambarkan jenis sifat dan cara manusia menyambut Injil itu. Jenis manusia yang pertama adalah manusia yang diumpamakan dengan pinggir jalan, yaitu manusia yang mengabaikan Injil ketika diberitakan. Injil itu sama sekali tidak mempengaruhi si pendengar, karena iblis segera membelokkan pekabaran Injil itu dari si pendengar. Jenis manusia kedua adalah manusia yang diumpamakan dengan tanah berbatu-batu. Tanahnya tipis, sehingga Injil yang didengar disambut dengan gembira, tapi hanya bersifat emosional. Hatinya bagaikan tanah yang tipis di atas batu. Injil yang didengar hanya seperti kecambah saja. Pengaruhnya kecil, tapi segera layu dan mati karena sifat mementingkan diri yang dimanjakan. Jenis manusia yang ketiga adalah manusia yang diumpamakan dengan tanah yang banyak semak duri. Jenis manusia yang jatuh dalam semak duri adalah orang yang telah mendengar firman Tuhan itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Lukas pasal 8 ayat 14. Kategori ketiga ini sangat menarik. Benih itu jatuh di tengah semak duri. Benih itu memang bertumbuh, tetapi semak duri lebih bertumbuh dan menghimpit benih firman Tuhan yang sudah diterimanya. Semak duri itu menghimpit benih yang bertumbuh, sehingga benih yang tumbuh itu tidak sampai menghasilkan buah. Sesungguhnya, duri adalah benda yang menyakitkan bila menyentuh tubuh manusia. Tapi duri dalam kategori ini adalah kekayaan dan kenikmatan hidup. Kekayaan dan kenikmatan hidup itu menjadi duri yang menimbulkan kekhawatiran dalam hidupnya. Daya tarik duniawi menghalangi buah-buah roh untuk menuju kedewasaan dalam hidupnya. Sebagaimana yang tertulis di dalam SDA Bible Commentary halaman 405. Pengaruh kenikmatan duniawi lebih besar daripada pengaruh firman. Itu sebabnya kita harus lebih mengasihi Tuhan. Karena kalau lebih mengasihi kesenangan dunia, maka akan penghambat firman Tuhan. Ketika kasih kepada dunia yang menguasai kita, maka firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, tidak dapat bertumbuh dan tidak berbuah. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa kami harus lebih mengasihi Engkau daripada mengasihi kesenangan dunia. Dan tolonglah kami, supaya kasih kami kepada dunia tidak menguasai kami dan kami tertuju kepadamu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.